Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku dapat orderan dadakan 8 box pizza ukuran medium. Jadi ceritanya yang pesen pizza ini lagi ulang tahun dan teman-temannya nodong minta ditraktir pizza. Berhubung kalau beli pizza di luaran itu lumayan mahal, jadi dia pesen ke aku 8 box dan minta diantar secepat mungkin. Dan untuk membuat 8 box pizza aku cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam aja langsung kelar. Dan kalian gak usah khawatir karena pizza yang aku bikin dalam waktu yang singkat ini rasanya super enak, tekstur rotinya lembut, keju mozzarellanya mulur panjang seperti ini. Dijamin pembeli juga gak bakalan kecewa. Pastinya kalian penasaran kan cara membuat 8 box pizza dalam waktu yang singkat? So, siapin diri kalian dan simak terus videonya. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stein Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini karena ini merupakan link toko resminya Stein Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada 2 aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan saus pizza di sini aku siapkan 300 gram saus bolognese, boleh pakai merek apa aja. Kemudian 300 gram saus tomat. Jadi perbandingannya 1:1 antara saus tomat dengan saus bolognese, dan 5 siung bawang putih. Oke, langsung aja untuk bawang putihnya kita geprek dulu, kemudian dicincang halus. Dan untuk mencincangnya, ini aku gunakan Neo Blade dari Stein Cookware. Satu set Neo Blade ini dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. 1 gunting, 1 talenan, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Setelah itu kita lelehkan 1 sendok makan margarin. Kemudian kalau margarinnya udah benar-benar leleh, baru kita tumis dulu bawang putihnya sampai harum. Setelah bawang putihnya harum, kemudian kita tambahkan saus tomat dan juga saus bolognese yang udah disiapkan tadi. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai sausnya mendidih. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan Cosmo Pan dari Stein Cookware yang dalam satu set dapat 3 jenis peralatan masak yang cara penyimpanannya bisa disusun, jadi bisa menghemat ruang. Selain itu terbuat dari bahan marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi, dan juga bisa digunakan di kompor gas biasa. Oke, kalau sausnya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian kita dinginkan. Kemudian untuk toppingnya ini aku siapkan beef burger. Ini aku pakai merek Hemato karena memang rasanya enak, juga harganya ekonomis. Sedangkan untuk sosisnya ini aku pakai merek Kimbo supaya rasanya lebih enak. Tapi boleh kalian ganti pakai merek apa aja. Untuk keju mozzarella, ini aku pakai keju mozzarella khusus pizza karena supaya teksturnya lebih mulur. Dan ini aku siapkan juga keju secukupnya, juga oregano secukupnya. Dan untuk membuat roti pizza, ini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang. Aku pakai segitiga biru yang premium. Dan ini aku siapkan juga 1 saset ragi instan. Aku pakai merek Permivan tapi boleh diganti dengan merek lain. 1 saset kaldu bubuk, 1 sendok teh bread improver, 1 sendok teh baking powder,
Kemudian untuk margarinnya ini aku siapkan 100 gram margarin dan 500 ml air es. Oke, untuk membuat adonan roti pizza langsung aja kita campurkan semua bahan kecuali margarin, yaitu tepung terigu, bread improver, baking powder, ragi instan, kaldu bubuk, dan juga air es. Kemudian langsung aja kita mixer sampai tercampur rata. Dan ini aku nggak pakai gula pasir karena untuk adonan pizza rasanya lebih enak asin dibandingkan manis. Oke, kalau kira-kira udah tercampur rata kayak gini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Setelah itu kita tambahkan margarin yang udah disiapkan tadi. Margarinnya langsung ditambahkan semua, kemudian di mixer lagi sampai tercampur rata dan juga teksturnya kalis. Dan untuk membuat adonannya ini aku gunakan maxi mixer MX700 dari Mito Elektronik, dilengkapi dengan 3 kaki mixer yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Kapasitas mangkuknya 7 liter dan bisa untuk membuat adonan berat sebanyak 1 kg tepung terigu kering seperti sekarang. Mesin berkekuatan tinggi dan untuk gearnya udah pakai metal gear ataupun gear besi. Tentunya lebih awet, lebih tahan banting dan juga lebih kokoh. Nah, adonan ini aku mixer sekitar 15 menit. Jadi sambil menunggu adonannya di mixer, aku potong-potong dulu topping yang udah disiapin tadi. Untuk sosis ini kita potong-potong dengan ketebalan sekitar 2 mili. Untuk beef burgernya, karena ini ukurannya kecil, jadi cukup aku potong jadi 4 bagian aja kayak gini. Dan sorry ya, tadi aku lupa ngenalin paprika. Jadi untuk paprikanya aku pakai 2 buah paprika hijau. Kemudian dipotong-potong, ukurannya disesuaikan dengan ukuran sosisnya. Setelah dimixer sekitar 15 menit, ini adonannya udah kalis. Dan karena aku nggak pakai gula pasir, jadi hasilnya nggak akan seelastis yang pakai gula pasir. Kemudian kita bagi adonan dengan berat 200 gram supaya roti pizzanya lebih tebal. Nah, dari satu adonan ini jadi 8 butir, kemudian langsung aja kita bulat-bulat dengan cara di rounding seperti ini. Setelah itu ditutup dengan plastik, kemudian ambil 1 butir adonan dan gilas dengan menggunakan roll pin sampai ukurannya ataupun lebarnya sesuai dengan diameter loyangnya. Dan untuk loyangnya ini aku pakai yang diameter 20 cm. Kalau udah dilebarin, langsung aja adonannya ini kita letakkan di atas loyang yang udah dioles dengan margarin tipis-tipis. Kemudian bentuk sesuai dengan ukuran loyangnya. Kemudian di bagian pinggirannya kita beri keju yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah itu kita tutup kejunya dengan adonan pizza. Setelah itu adonan pizza yang bagian tengah kita tusuk-tusuk pakai garpu kayak gini. Kemudian tambahkan sekitar 3 sendok saus pizza yang udah dibuat tadi. Kemudian diratakan. Setelah itu tambahkan potongan sosis di bagian pinggirannya kayak gini. Kemudian bagian tengahnya kita isi dengan potongan beef burger. Dan untuk paprika kita isi di bagian tengah, di bagian pinggiran dan juga di sela-sela yang masih kosong. Setelah itu tambahkan keju mozzarella yang udah dipotong-potong. Nah, ini keju mozzarellanya aku potong-potong kayak gini supaya pada saat meleleh keju mozzarellanya ini langsung melebar menyebar ke seluruh pizza. Dan terakhir taburkan oregano secukupnya. Oke, sekarang aku mau bikin pizza yang bagian pinggirannya dibikin cheese bite. Jadi ini bagian pinggirannya udah dikasih keju dan dirapihkan. Setelah itu kita potong-potong kayak gini. Dan kalau udah dipotong-potong langsung dipelintir. Nah, ini sebelum dipotong-potong kita hitung dulu ya pizzanya kira-kira mau dibikin berapa potong. Kalau mau dibikin 6 potong, kita bikin dulu 6 potongnya, setelah itu baru dipelintir supaya nanti pada saat dipotong tidak ganjil.
Kalau udah dipelintir semua, jangan lupa ditusuk-tusuk pakai garpu, kemudian tambahkan 3 sendok saus yang udah dibuat tadi. Setelah itu tambahkan pizza di bagian pinggiran, untuk beef burgernya di bagian tengah. Boleh ditambahkan paprika ataupun nggak pakai paprika juga nggak apa-apa, pokoknya sesuai dengan pesanan si pembeli aja. Nah, yang ini salah satu pesanannya nggak pakai paprika, jadi langsung ditabur aja keju mozzarellanya. Setelah itu ditaburkan daun oregano secukupnya. Oke guys, kurang lebih kayak tadi ya cara ngebentuk pizza dan juga cara ngasih toppingnya. Nah, untuk toppingnya ini boleh kalian pakai jagung manis, boleh pakai mushroom, ataupun boleh pakai yang lainnya. Silahkan disesuaikan aja dengan permintaan si pembeli. Cuma kebetulan karena ini orderan dadakan dan si pembelinya juga maunya cepet dan gak ribet, jadi pakai toppingnya juga yang sederhana aja. Nah, jadi langsung aja kita bentuk semua pizzanya sampai selesai. Oke, kalau udah selesai dibentuk semua, langsung aja pizzanya ini kita tutup dengan menggunakan plastik supaya bagian permukaannya tidak kering dan di-proofing sampai mengembang 2 kali lipat kayak gini. Nah, kalau udah mengembang 2 kali lipat kayak gini, berarti ini udah siap dipanggang. Untuk lamanya sendiri, ini aku tadi proofing pakai oven grande yang memang bisa untuk memproofing adonan. Nah, kalau udah siap dipanggang, langsung aja kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 15 menit. Atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku gunakan Grande Professional Oven dari Mito Elektronik, kapasitas 155 liter. Satu raknya bisa menampung 6 loyang diameter 20 cm seperti ini. Dilengkapi dengan fitur fermentasi dan juga fitur double temperature control. Maksud dari fitur double temperature control di sini, untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya bisa disetting berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Nah, jadi oven grande ini sangat ngebantu banget ya, karena dengan kapasitasnya yang besar, kalau aku lagi dapat orderan dadakan dalam jumlah yang banyak kayak sekarang, ini sangat ngebantu banget karena satu kali panggang langsung dapat banyak dan juga tentunya lebih mengefisien waktu. Oke, kalau pizzanya udah dipanggang sekitar 15 menit dan udah mateng, langsung aja kita angkat. Kemudian selagi pizzanya masih panas, langsung aja kita kemas dalam box pizza ukuran 20 x 20 cm. Box pizza ini udah laminasi plastik, jadi nggak perlu dipakein alas lagi. Setelah itu langsung aja kita potong-potong pakai pemotong pizza kayak gini. Bisa dipotong jadi 4 bagian ataupun jadi 6 bagian. Dan sisipkan 2 saset saus sambal di pinggirnya ataupun di dalamnya kayak gini. Setelah itu kita tutup rapat. Oke, ini udah kelar semua, cukup butuh waktu sekitar 1,5 jam aja. 8 box pizza langsung kelar, karena di sini aku pakai mixer yang bisa membuat adonan dalam jumlah yang banyak, juga pakai oven yang bisa memanggang dalam jumlah yang banyak. Dan untuk tekstur roti pizzanya ini empuk banget, keju mozzarellanya juga mulur panjang, saus pizzanya juga enak banget. Pastikan kalian bikin sesuai dengan resep aku supaya rasanya sama. Dan untuk harga jualnya, satu box pizza ini aku jual dengan harga Rp35.000. Sebetulnya ini layak dijual Rp50.000, cuma karena ini orderannya banyak langsung 8 box, jadi aku kasih diskon jadi Rp35.000. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga toppingnya. Sedangkan untuk masa ketahanannya, pizza ini maksimal cuma tahan 2 hari aja di suhu ruangan.
itu pun tertutup rapat. Jangan dibiarin ke angin-angin karena nanti roti pizzanya bisa mengeras. Tapi biasanya sih pizza ini dalam waktu kurang dari 2 jam juga udah habis, karena pizza ini lebih enak disajikan selagi masih panas ataupun masih hangat, karena keju mozzarellanya juga masih mulur. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.